Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita semua, sahabat-sahabat ngecapruk bareng Goseri. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di suasana dan acara yang berbeda. Sebelumnya kita acara explore, Goseri Explore. Untuk kali ini kita tampil lain ya. Kita hari ini ngobrol santai, capruk bareng bersama para master di Goseri. Untuk sebelumnya saya perkenalkan dulu hari ini yang hadir di acara ngacapruk bareng ini seperti biasa master kita, silakan. Iya. Saya Bentar, terima kasih sore hari ini telah bisa ikut ngacapruk bareng ya. Capruk bareng. Dan Saya Amar, alhamdulillah bisa ikut ngacapruk bareng. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama juga ya kita tidak ngobrol bareng seperti ini ya. Kebetulan hari ini ada yang mau kita obrolkan lah, ngobrol santai istilahnya ya. Yang saat ini lagi viral nih, lagi rame-ramenya nih, baik di medsos, di Facebook, di YouTube maupun di TikTok. Nah kita juga pengen ikut-ikutan ngobrol nih, tapi kita ngobrolnya nggak serius-serius, ini mah ngobrol santai ya. Yang penting tujuan kita tidak ada unsur sarannya ya, kita hanya ngobrol santai, namanya juga ngacapruk bareng Ya. istilah. Nah, tapi mudah-mudahan hasil obrolan kita yang sifatnya positif gitu ya. Nah, untuk narasumber mungkin nanti saya akan bertanya satu-satu ya ke Abentar sama Pak Mante ya. Mungkin di sini ada sekilas penjelasan atau klarifikasi tentang yang sedang viral kejadian saat ini ya. Mungkin saya mulai aja dengan Pak Mate ya, Master Mate, tentang kondisi Indonesia saat ini menjelang Pilpres. Sebelum kita lanjut ke obrolan lain, kan kita sekarang mendekati ini ya, pemilu nih. Mungkin sedikit mulai dibahas lah. Ya, betul. Gitu, ya. Nah, untuk kondisi Indonesia sebelum Pilpres ini menurut Pak Martin. Pertanyaan agak dari saya. Pilpres kita ini udah mulai memanas ya. Ya, itu juga sudah ada pertanda isyarah. Istilahnya mah ada isyarah, lato-lato. Mulai banyak bermunculan calon-calon ya. Ya, calon-calon kemudian mulai dibentuk-bentukkan. Iya, dengan berbagai cara dan teknik. Ya, mudah-mudahan Pilpres kita ke depan itu menemukan pemimpin yang betul-betul Ya. yang diidamkan rakyat lah. Istilahnya Satrio Pingi. Nah, mudah-mudahan lah kita ketemu nanti pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat. Bisa menaungi rakyatnya ya. Dan prosesnya pun mudah-mudahan yang lain. Amin. Ya, seperti itu yang kita doakan bersama. Mungkin itu aja lah singkat saya mau menjelaskannya. Terus kan sekarang lagi viral ya, baik di TikTok, YouTube ataupun yang lainnya, masalah pembahasan tentang ceramah Cak Nun yang sekarang lagi viral itu ya. Nah, saya ingin membahas sedikit nih yang berhubungan dengan kepemimpinan atau pemerintahan ya. Di sini ya menyebutkan bahwa Jokowi itu adalah Fir'aun dan jajarannya adalah Korun dan Haman. Nah, untuk hal tersebut bagaimana menurut pendapat atau klarifikasi menurut Pak Bentar maupun Pak Martin untuk hal tersebut? Ini mungkin obrolan kita ya, secara pemikiran kita lah. Soalnya kan kalau pemikiran orang itu berbeda ya. Berbeda. Lain kepala, lain Betul. pemikiran kan, lain Betul. kepala, lain pendapat. Ya. Nah, ini kita ngobrol kita aja bareng via Pak Abentar sama Pak Marte. Betul. Ya, memang betul selepas kita ada polemik ya di saat satu mungkin masalah mau menjelang pemilihan pemerintahan keduanya dengan ada viralnya dari seorang figur Iya. yang mengikut dari seorang agamais. Ya.
Nah, penceramah kondang. iya, penceramah kondang. Nah, mungkin dengan kondisi sekarang itu kita juga ini kita berkumpul bukan mengatasnamakan seorang ustadz, dai atau orang politikus. Kebetulan kita seorang di sini kumpul orang desa ya, yang ada di pinggiran lah. Ya. Makanya di sini boleh Tidak tahu kata, apa-apa ya. iya, ngacapruk bareng. Pilih warung kopi. Ini alamatnya warung kopi. Karena pada dasarnya alhamdulillah dari Nyimas Merinding juga kesini bersilaturahmi, alhamdulillah ini satu rezeki ya. Nah, kalau untuk menyikapi masalah Fir'aun, Haman, terus siapa lagi itu? Korun ya. Iya. Sebetulnya kalau kita sikapi ya dengan secara syariat, siapa sih yang mau dikatakan seorang Fir'aun? Satu. Iya. Kedua, Korun. Ketiganya Haman, karena mereka itu tokoh di dalam agama itu seorang yang mungkin sangat jelek lah ya. Iya. Sekalipun dalam hal itu kita wallahu alam, karena pada zamannya kita nggak ada di sana. Iya. Hanya orang-orang yang terdahulu yang mungkin selepas kita hanya tahu, oh iya dalam keterangan. Dalam keterangan Al-Quran mungkin mereka juga ada. Iya, Fir'aun begini, Korun begini, Haman begini, tabiatnya. Tapi kalau untuk saya pribadi tidak menyikapinya. Kalau untuk menyatakan, saya sangat bersyukur sekali kalau dibilang Fir'aun. Saya pribadi ya, sangat bersyukur sekali. Kenapa? Ya. Ya. Sekalipun dibilang Fir'aun atau Korun atau Haman, saya pribadi sebagai orang bodoh, orang kampung yang mungkin dalam artian ini ngobrol dari pinggiran lah, anggapnya. Untuk apa? Di saat kita di dalam diri terdapat sifat-sifat mereka. Nah sekarang ibu saya panggil Fir'aun, mau nggak? Enggak sih. Nah. Jujur kalau diakui saya enggak. Nah. Pasti enggak mau. Nah, sementara kalau kita jabarin secara hakikat sifat karakter Fir'aun itu gimana? Coba, pamat ya coba. Fir'aun itu jadi penguasa ya, yang diktator, yang rakus kekuasaan, terus gimana ya? Jadi pokoknya harus nurut sama dia, atau merasa seperti Tuhan. Betul. Iya, itu ya. Betul. Garis besarnya kesimpulannya dia Jadi, merasa karena dia merasa yang menguasai segalanya mungkin Ya. gitu ya. Karena terkadang, nah mungkin kalau kita kupas dari sifat di sana, di dalam diri itu sebagai kalau dibilang itu ada sifat Fir'aun keterusan kepada umat ke sebelumnya atau ke sesudahnya ya, seperti kita. Kenapa saya bilang kalau di Fir'aun, kenapa? Di dalam diri saya terkadang walaupun tidak di dalam pemerintahan, tidak di dalam kehidupan, tapi kalau yang sering kita rasa itu di dalam kehidupan itu merasa saya berkuasa nih. Bisa ngerasa nggak? Dalam ruang lingkup kehidupan Ya. sendiri aja sehari-hari dalam aja gitu. itu. Jangan ruang lingkup yang lebih luas, kita sehari-hari aja di rumah lah Iya, istilahnya. seperti di rumah aja di keluarga saya. Keluarga. Saya merasa benar nih. Padahal menurut orang saya itu tidak benar. Belum tentu benar. Tapi saya itu merasa menguasai, Ya. merasa benar, Ya. merasa kuat. Nah, merasa kuat. Nah, mungkin kenapa di saat orang menyatakan ke saya, kamu itu Fir'aun. Kalau untuk saya pribadi sangat berterima kasih secara hakikat. Kenapa? Mengingatkan, memberitahukan, jangan sampai sifat dan karakter Fir'aun itu ada di dalam diri kita. Itu sebetulnya sebagai teguran. Walaupun kita kalau tanpa menilai ke sana pasti orang tidak mau menerima bahwa kamu itu Fir'aun. Jangan begini, setan kamu. Padahal kita manusia. Nah, pada hakikatnya, padahal orang itu bukan memarahi orang itu sendiri. Ternyata di dalam diri apa kita merasa ada setan enggak? Nah, itu ya. Soalnya dalam sistem kepemerintahan istilahnya, sistem
penguasaan dia berkuasa itu sosok Firaun itu mungkin dianggapnya figur yang paling jelek istilahnya. Nah, mungkin, figur, ya. nah, Figurnya bukan patut buat dicontoh, tidak patut dicontoh mungkin ya. Betul, tidak patut dicontoh. Akhirnya turun temurun karena mereka itu masa waktu pada zamannya Fir'aun mungkin ada ke bawah antek-anteknya sampai sekarang. Itu kalau dilihat dari segi kita bukan melihat per orang ya, karena kita tidak bisa nih, tidak bisa si A Fir'aun, si A Fir'aun, si A Fir'aun. Tidak. Kenapa? Takut berpikirnya beda, bukan. Nah. Kalau menurut Pak Marte setuju atau tidak istilahnya Jokowi serta yang disebutkan ya dua orang tersebut itu mirip sosok Firaun menurut Pak Marte sendiri? Tanggapan seperti itu, ucapan seperti itu yang kemarin sempat viral sampai jadi masalah besar. Ya tentunya kalau disamakan, diidentikan seperti itu ya tentu tidak, karena tidak jauh. Maksud saya tidak sampai seperti itu, dan memang tidak pantas untuk disebutkan seperti itu, apalagi oleh seorang tokoh budayawan, agamis, public figure lah di sini. Tidak pantas apapun itu kan, itu pemimpin kita, dan saat ini juga sosok figur itu kan ya jauh lah kalau mau kita bandingin seperti itu, karena di dalam Al-Quran dijelaskan Fir'aun itu udah merasa Tuhan. Iya. Itu jelas sangat berbeda sama pemimpin kita sekarang. Betul. Tapi saya membenarkan tadi posisi secara hakikatnya yang dijelaskan sama Abentar, itu sifat-sifat itu supaya mungkin juga kita berhusnudon, maksud dari arah pembicaraan beliau ke sana, lebih ke hakikatnya. Cuman yang kita sayangkan beliau sampai menyebutkan nama ya. Itu di umum. Iya. Itu saja sih kalau menurut saya. Kalau dia mungkin niatnya baik ya, tujuannya positif gitu. Jadi jangan sampai ke pemerintahan itu meniru sosok Firaun yang dulu seperti mungkin Firaun. niatnya seperti itu, cuma salahnya beliau menyebutkan seseorang. Mungkin itu. Nah, karena kita juga pasti bisa disalahkan. Iya. Karena bisa disalahkan. Satu contoh, Korun kenapa? Karena saking pelitnya. Tapi kalau kita kembalikan kepada hakikat di dalam diri kita pernah nggak pelit ke orang lain? Kalau kita akui itu, terus kita mengakui, oh ya, kita pernah pelit ke orang lain nih. Apa itu bukan sifat daripada Korun? Berarti kalau menurut saya ya meskipun kita udah di zaman modern, tapi kita semua masih memiliki sifat Korun dan apa tadi aman ya, tanpa kita sadari. Tanpa sadari, karena mereka akan memasuki kepada sifat dan karakter orang itu sendiri. Kenapa? Di saat Fir'aun, di saat Haman, di saat Korun, itu siapa yang krosek hati dan pikirannya? Mungkin tidak lebih daripada antek-anteknya Dajjal, mungkin setan. Ya mungkin kenapa? Mereka juga punya tahap-tahapannya. Oh, untuk tahapannya Korun siapa nih? Setannya yang mampu mengganggu. Mungkin PAUD, SD, SMP, SMA mungkin kalau dari pendidikan gitu kan. Nggak mungkin setahapan pemerintah itu kayak Korun itu dimasukin untuk seorang PAUD untuk mengganggunya. Nah seperti kayak gitu. Makanya satu contoh di dalam itu, kita tidak sanggup atau kita tidak menerima di saat orang marah, kamu setan. Nah, tapi kalau kita menerima dengan sabar atau menerima dengan ikhlas, oh iya, karena di dalam diri kita itu setan. Siapa yang suka marah coba? Di dalam diri manusia. Itu perbuatan siapa? Kalau marah sampai marah. Ya, masih ada yang kita sifat manusianya gitu. Nah, kan kita bukan makhluk yang sempurna ya. Nah itu gitu. Cuman kita tidak bisa menyebut tanpa ada ujung, tanpa ada apa. Nggak mungkin dia akan menyebut setan, karena dia akan melihat seorang bertemperamen, keluar amarah. Karena di dalam diri manusia itu terdapat 4 sifat: sawiyah, lawamah, mutmainnah. Itu kita kan jauh lah ya, kalau jauh ke mutmainnah.
Terus amarah itu dan nafsu. Kalau tidak ada itu, seperti seorang pemimpin tidak punya amarah yang 4 itu, mungkin gagal. Dalam artian gagal di sana, amarahnya nggak punya, mungkin dia akan pleyek-pleyek, peletai-peleto ya. Tapi di saat dia memberikan alat untuk sifat dan karakter itu bisa mengimbangi, jangan sampai amarah aja yang dipakai, nafsu ya, sifatnya nafsu. Kenapa? Kita pengen kaya karena ada nafsu. Iya. Kita pengen nikah karena ada nafsu. Nah, cuman di saat itu kalau tidak di saat dipakai terus, ya seperti Fir'aun itu, Tapi sampai kan yang namanya manusia sebagai makhluk hidup ya, makhluk sosial, selama dia hidup, menurut saya nih, dia selalu punya nafsu. iya. Karena Nah, kita bukan malaikat. betul. Kan? Nah, memang betul. Karena kalau dengan mengondisikan begitu, Allah itu bukan berarti amarah dibuang, tidak. Karena kita pingin bekerja keras karena dengan amarah itu. Cuman pengimbangannya, pemakaiannya harus menyeimbangkan. Nah, seperti Firaun itu di sana, dia gila hormat, apalagi sampai mengaku sebagai Tuhan. Nah itu. Sementara nafsu amarah itu kan api sifatnya. Siapa yang punya api? Makhluk apa yang diciptakan dari api gitu? Nah, mungkin itu sekilas penjelasan Ya, mengenai betul. Fir'aun, apa tuh Haman dan Korunnya. Iya. Alhamdulillah saya jadi tahu gitu secara garis besarnya. Makanya tidak tahu semuanya. Makanya kalau kita Gimana, mengerti, dan kita ngacapruk bareng Iya. ini menambah pengetahuan gitu kita. Makanya kalau- segi positifnya ya. kalau misalkan ada yang suatu saat kita marah dengan sabar dan mengerti ke sana, harus bersyukur. Beliau kan telah meminta maaf ya. Sudah. Di statement permintaan maafnya mengatakan bahwa saat dia ceramah itu dia kesambat. Sabar. Nah, arti kesambat itu sebetulnya apa nih? Ya, untuk lebih jelasnya gitu. Ya, Katanya dia saat itu kesambat. Mungkin menurut pemikiran saya kesambat tuh mungkin nggak sadar ya, Ya, nggak bukan sadar. dia yang ngomong gitu. Tapi untuk jelasnya coba bentar jelasin. Ya kalau kesambat sih Kesambat. lebih banyak menyesuaikan dari situasi dan kondisi ya. Namanya kesambat dengan kesurupan mungkin tidak lebih jauh, tidak beda. Kalau kesambat mungkin bahasa, cuman beda bahasa kosakata lah kosakata. Nah, coba bisa lebih spesifik nggak Nah. perbedaannya kesambat sama kesurupan? Nah. Apa coba Pak Marte? Sebetulnya beda-beda tipis. Cuman kalau kesambat itu biasanya itu sekilas. Oh, kalau kesambat sekilas. Tapi kalau kesurupan itu memang ada faktor yang membuat dia kesurupan. Biasanya seperti entah dari kiriman, entah dari faktor dia mengganggu alam. Dari alam. Oh. Tapi kalau kesambat itu memang kewenangan dari yang mau mampir gitu. Jadi Misalnya ada tanpa makhluk sadar astral gitu. ya, makhluk astral misalkan ibu lewat dalam tepi sungai, sambat nih. Memang itu keinginan dari dia secara tidak sengaja, dia iseng lah seperti itu. Nah, kalau ini saya penasaran nih, kalau kesambat sama kesurupan itu orang yang bersangkutan yang mengalaminya sadar nggak? Ya, saat itu dia sadar nggak? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan gitu. Menurut Pak Marte dia sadar nggak? Kalau secara itu ya dia istilahnya ditempel ya, itu harusnya tidak sadar secara Kalau dia alam. sadar berarti dia bukan kesurupan. Harusnya. Ya. Oh, gitu. Sebetulnya mungkin, tapi bisa juga Bu, karena manusia itu ada satu kekurangan ya Bu ya, tidak sempurna, sepintar apapun, sejago apapun, sesakti apapun, atau di dalam kediplomasian, di dalam keilmuan, pasti di situ ada kekurangan. Di situ ada kekurangan. Kenapa beliau mungkin ada ucapan seperti gitu? Di saat konteks antara nalar dan yang sadar dan tanpa sadar gitu ya maksudnya ya. Ini di dalam artian kita terkadang ada pengucapan yang tanpa sadar. Padahal menurut orang itu salah, tapi menurut dia itu benar. Nah, kalau konteksnya kesurupan udah jelas. Nah, ini kalau buat orang yang percaya ya, kesurupan itu seperti kemasukan jin.
atau halus, mau dari alam, mau ada yang diganggu dari alam, atau apapun dari yang diterima, tanpa itu dia sadari. dari sifat spiritual. Tapi kalau ada juga ya nggak mengerti, nggak ada lah alam, atau emang jin atau yang mau masuk nggak bisa, dari terputusnya akal sehat yang di dalam diri tertutup, yang mungkin secara logika dia tidak ingat apa-apa, dalam artiannya mungkin kalau bahasa logikanya ya, dalam karena Nah, untuk kejadian Pak Cak Nun kemarin, apakah dia kesambet atau bukan? kalau menurut saya, kalau selintas dia latah dengan tersendirinya, cuman mungkin di dalam dirinya itu keluar betul, tapi yang bikin salahnya itu dia menyatakan kepada seseorang. Menyebutkan nama. Nah, itu menyebutkan nama personal. Tapi kalau saya pribadi sekarang mungkin boleh dikatakan saya pribadi mau dibilang Fir'aun, saya mau dibilang Korun, saya mau dibilang Haman. Jadi sebetulnya ceramah dia kemarin itu bukan suatu masalah yang besar. Kalau misalkan saat itu dia tidak menyebutkan nama atau seseorang, figur seseorang mungkin ya. Karena selepas kenapa saya mau? Karena saya mengerti di dalam diri saya terdapat sifat dan karakter Fir'aun. Di dalam diri saya terdapat karakter sifatnya Korun. Di dalam diri saya terdapat sifatnya Haman. Apalagi nanti saya kalau sudah jadi pemimpin, apalagi saya kalau sudah jadi kaya, gitu kan. Karena mereka itu ada gangguan di dalam secara jin dan setan itu segimana caranya akan mengganggu. Untuk menyikapi masalah kesurupan dan kesambat, untuk saya sendiri yang orang bodoh istilahnya ya, nggak mengerti apa-apa, tapi karena pengalaman saya selama ini di Goseri ya, kalau kesambat sama kesurupan itu orang kan kelihatan dari respon mukanya, dari mimiknya, gaya bicaranya, dari pandangan dia, sebetulnya udah bisa kelihatan ya, udah bisa ditebak bahwa dia itu benar-benar kemasukan atau hanya bikinan dia gitu. Apalagi orang yang mengerti istilahnya Maya ilmu batin pasti tahu orang ini benar kesambat, benar kesurupan atau enggak ya. Ya menurut Pak Marte. Iya betul seperti itu. Cuman mungkin penjelasan beliau beliau sempat menjelaskan karena di dalam diri saya ada korin, di dalam diri saya ada malaikat. Mungkin maksudnya beliau dia kesambatnya bukan dari faktor luar, tapi faktor dalam diri. Jadi korin dia yang berbicara bisa mungkin maksudnya seperti menurut itu. beliau seperti itu. Kita berhusnuzon aja mungkin seperti itu. Cuman kan kesambat yang diviral-viralkan itu seakan-akan beliau seperti yang acara kita sambut kayak medium gitu kan. Oh iya. Harusnya kalau seperti itu kan agak kelihatan pada saat acaranya. Iya. Kalau saya pribadi misal nggak mau sampai saya pribadi nih ya, bukan orang lain. Saya dibilang Korun tidak menerima, saya dibilang Fir'aun tidak menerima. Padahal orang kadang-kadang menilai kita tidak ada kesempurnaan. Di saat kita berbuat salah kan itu sebagai implementasi lah untuk ke bawahnya. Apa yang terjadi di sebelumnya, orang-orang terdahulu itu ada di masa depannya. Udah jelas, ada di masa depannya. Nah seperti kesambat, kesurupan itu memang tidak jauh-jauh tipis lah. Tidak jauh-jauh tipis. Kalau menurut pandangan Pak Marte nih yang pernah belajar hukum ya, bagaimana hukum di Indonesia ini lemah atau baik nih? Kita rada. Ibu pertanyaan ke saya. Kan saya bertanya itu sesuai porsinya ya. Beliau kan istilahnya alhamdulillah lah pernah belajar hukum ya gitu. Minimalnya tahu lah gitu. Jadi kita berbagi ilmu Pak, sharing gitu. Menurut Pak Marte sendiri gimana? Hukum di Indonesia itu sudah berjalan. Hukum negara ini apa? Hukum negara Pak. Soalnya kalau hukum agama kan beda lagi ya. Terus tergantung negaranya juga ya kalau hukum misalkan agama. Karena kan tapi kan tujuannya kan hukum itu kan lebih kepada kalau untuk negara itu di sila kelima ya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tinggal dipertanyakan kepada rakyat semua, apakah sudah ada semua seperti itu saja. Cuman yang sering terjadi dan ini kritikan untuk membangun juga bahwa terkadang hukum di negeri ini
tumpul ke atas, Runcing ke bawah. Ya. Itu saja yang sering terjadi. Tapi mudah-mudahan next ke depannya mungkin pemimpin negeri ini lebih memprioritaskan tentang keadilan, Terutama buat rakyat yang di bawah ya. Ya, mungkin Istilahnya banyak sekarang maya orang berpikiran, terutama masyarakat luas nih, katanya maling ayam daripada korupsi, dihukumnya lebih lamaan yang maling ayam. Nah, Gitu, seperti istilahnya itu. gitu. Nah, betul. Kalau bahasa kita di masyarakat lah, kalau kampung itu udah umum, istilahnya. sebetulnya udah Maling, umum. maling Betul. biasa lebih parah dapat Iya. hukumannya dibanding Dengan korupsi miliaran. gitu. Betul, itu miliaran. Gitu. Tapi kan alhamdulillah kita kan negara demokrasi ya. Betul. Bukan Dan negara kita liberal. percaya para pemimpin memperbaiki semua. Iya, dan berbuat seadil-adilnya gitu ya. Terus ini saya ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Marte ya. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini segala-galanya dibikin viral kan. Kayak sekarang kemarin viral masalah ceramah Cak Nun itu ya. Terus viral mainan lato-lato. Pokoknya di kita itu serba gampang viral. Iya. Jadi sebetulnya mah pintu rezeki buat warga negara Indonesia itu gampang kalau kita tahu celahnya mah. Betul. Karena sekarang Betul. udah canggih ya, udah musim Betul. medsos gitu, tidak seperti dulu ya. Nah, sangat mudah untuk meng-up orang menjadi terkenal ya dengan segala jadi viral itu. Tapi mudah juga menjatuhkan orang sampai terbuka aibnya. Seperti banyak contoh yang udah-udah ya, tidak perlu saya sebutkan karena nanti saya malah kena lagi undang-undang. Tapi kita udah tahu semua ada beberapa kasus yang viral dan langsung jatuh gitu ya, mungkin tidak usah disebutkan, semua pada tahu. Nah, menurut pendapat Pak Martin sendiri gimana? Betul. Jadi itulah negeri kita. Malah saya dulu sempat berpikir kalau negara itu, khusus negara itu bikin satu akun YouTube, seluruh rakyat negara itu subscribe dan nonton, itu bisa nambah pendapatan negara. Bagus juga itu. Karena rakyat itu kita gitu ya, negeri kita itu lebih suka hal-hal yang seperti itu. Dan itulah kreativitas daripada warga plus 62. Cuma yang kita harapkan, silakan kita berviral ya gitu ya, tapi lebih baik tidak saling menjatuhkan seperti itu. Apalagi ini mendekati suhu politik gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Lagi tidak mulai kita panas bentur-benturkan. ya, mendekati pemilu, banyak lah istilahnya hal yang disorot ya, apalagi Tapi, dalam segi kepemerintahan. Memang betul, tapi bisa dilihat sih Bu, dengan mengondisikan pada saat zaman-zaman terakhir ya. Karena memang yang betul jadi benar sekarang, yang benar jadi betul. Terkadang apalagi dengan mengolahnya secara cantik Yang salah sekarang jadi ya. benar. Secara yang benar jadi salah, yang salah jadi benar sekarang. Kalau menurut hukum nih. Kalau menurut hukum, ya kenapa kita bilang demikian? Siapa yang kuat itu yang menang. Iya. Dengan Itu masih berlaku ya. masih berlaku. Kenapa mengondisikan begitu? Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan seiringnya, karena di akhir-akhir zaman ini kan kita seperti ada zaman sekarang lato-lato, diadu-adu sana sini, adu ada sini. Mainan ya. Itu Nah, bisa kenapa? jadi simbol juga ya. Ya, itu buat simbol. pemerintahan. Simbol di mana kehidupan manusia itu Jangan sudah sampai dari domba. sudah mulai, dan sementara perdayaan daripada Dajjal, setan ini nanti gimana caranya? Makanya kenapa kita kalau ada yang dibilang nanya setan, siapa nggak bakalan ngelihat mana setannya? Karena tidak ada wujud. Karena tidak wujud. Gaib ya. Ternyata setan itu ada di dalam diri Dalam diri kita kita sendiri. masing-masing. Nah itu makanya di situ adalah yang korupsi, yang membunuh, yang memperkosa, yang mengadu domba. Dan Ya, tapi mungkin semua pembicaraan kita termasuk masalah kesurupan dan kesabet itu kan kembali kepada diri kita pribadi masing-masing dan kembali lagi ke penilaian masing-masing gitu ya. Betul. Mungkin kan tiap orang beda pendapat, beda pemikiran. Nah, gitu. makanya dengan bahasa viral kemarin, apalagi kita dikontakkan kepada satu orang, si A, si B, dengan konteksnya sangat negatif, pasti dia tidak akan menerima. Tapi kalau memang
barusan yang saya jabarin, bukan saya aja, semua orang termasuk mastermind, ibu, saya berani. Kenapa? Di dalam diri ada setan, di dalam diri ada setan. Nah, kenapa begitu? Terkadang kita tanpa sadar, tanpa terasa kita berbuat salah. Kenapa? Kita tidak suci. Nah itu. Jadi intinya kita Nah. kembalikan lagi kepada mereka aja. Nah, makanya dikembalikan kepada mereka. Termasuk obrolan kita saat ini ya, Kacapruk bareng, semua obrolan kita kembalikan semuanya, penilaiannya, pendapatnya apapun itu kepada diri rekan-rekan Betul. semua ya. Nah, kalaupun di saat kita sekarang ngobrol, kalau untuk saya pribadi, semuanya salah, Bu. Iya. Si A salah, si B salah, gitu kan. Kalau mau melihat masalah yang viral itu. Kalau kita Kalau mau mengikuti dibahas, kesalahan orang. kalau mau mengupas ke dalam, keluar. Tapi kalau kita membaca secara syariat aja, ya memang salah. Saya juga menyatakan, apalagi itu sosok kepala pemerintah. Iya, pemimpin. Iya, tapi Nah, kalau untuk pembahasan masalah kesambat dan kesurupan, kalau kita bahas terus, kita kaji terus lebih dalam, itu nggak akan selesai sampai subuh, Pak. Iya, Jadi betul. nggak akan cukup sejam 2 jam. betul. Ini cuma bahasa inilah kalau sama kesurupan mah. Kita kesampingkan aja dulu nih urusan kesambat sama kesurupan. Nah, saya mau nanya-nanya masalah Goseri nih yang kemarin kita sempat istirahat dulu ya, kita Betul, karena betul. ada kesibukan masing-masing Iya. gitu. Untuk Goseri ke depannya nih, rencana eksplor lagi kan Goseri ya kalau nggak salah. Nah itu rencana ke depannya dan tempat eksplor selanjutnya kira-kira seperti apa dan di mana? Di mana menurut para master baik Pak Marte maupun Abentar nih, kita khusus Goseri nih. Gitu. Untuk explore Goseri tetap lanjut. Kemarin kita memang ada istirahat ya, kita ada perbaikan gitu, perbaikan internal lah gitu. Untuk lebih baik lagi. Insya Allah next bulan 2 kita mulai di tempat-tempat yang lebih Ekstrim. menjanjikan lah. Lebih serem. Tapi Yang lebih seram. mau kita garis bawahi, kita bukan untuk ujub-ujuban bukan, tapi bukan. untuk lebih kita mengajak kepada Bertafakur alam. bertafakkur alam bahwa makhluk itu memang ada. Memang ada. Selain manusia, Iya. Itu saja, bukan untuk kita yang aneh-aneh ya. yang aneh-aneh lah. Dan ciptaan Allah itu beragam. Betul. Ya. Malah kita seperti ibu yang tim ikut juga, kalau kita ekspor itu kita pasti selalu mendoakan mereka. Iya, untuk membantu ya. Nah. Dan untuk sahabat-sahabat ngecapruk bareng, bagi yang punya lokasi yang istilahnya seram atau banyak dikenal orang angker, bisa nanti ngasih masukan ke kita, ke Ngacapruk bareng, bisa lokasinya di mana ya. Terus kalau bisa ada narasumbernya, nanti atau ada kita sejarah lainnya. iya, nanti kita datangin bareng-bareng ke situ. Bareng-bareng. Kalau ada di tempat itu ada sejarah lainnya atau Iya. yang bisa dipelajari Kita secara positif. bersilaturahmi bareng. Silaturahmi, Ngopi bareng. ngopi bareng. Insya Allah lah, dengan mengondisikan sekarang Goseri lebih solid, kita akan memberikan mudah-mudahan memberikan konten-konten yang mungkin sifatnya positif, yang memberikan dalam artian di sini apa yang dikatakan mastermind itu kita satu bertafakur alam, kedua bersilaturahmi, ketiga khususnya mungkin buat kita pribadi yang melaksanakan konten itu ya. Iya. Karena kita juga di dalam persejarahan, di dalam pergoiban, di saat kita di luar nalar dan tidak di luar nalar. Kita mengeluarkan konten, kita banyak rekan, banyak saudara ya, secara tidak langsung. Kita banyak keluarga ya. Iya. Kalaupun dari netizen nih, dari netizen ada yang negatif, justru kami sangat bersyukur. Kenapa? Untuk memperbaiki kekurangan Iya. kita. Karena di saat kita apa yang dinyatakan Menurut kita baik, yang menurut kita tentu baik, menurut orang lain. karena baik. jangan salah, di dalam diri saya itu ada Korun, ada Fir'aun, ada Haman, semuanya. Kenapa? Nafsu yang ada di dalam diri itu masuk ke dalam semua manusia. Tapi jangan salah, di dalam diri manusia itu ada yang positifnya, yaitu sifat-sifatnya malaikat, ada. Tapi jangan salah, di situ juga ada yang negatifnya. Nah, Itu. dari semua pembahasan kita hari ini, menurut Abentar dan Pak Marte, kira-kira pesan-pesan untuk masyarakat dan pemerintah
kita yang sifatnya positif, mangga pilih mau di Ya dengan beberapa kejadian viral yang sampaikan saat ini ya. gitu ya, kita berharap seperti kutipan, saya mengutip ya dari seorang Gusmus ya, bahwa kita kalau tidak mau dibentuk-bentukkan, jangan mau kita jadi lato-lato. Jadi karakter adu domba ini betul-betul karakter yang sangat berbahaya. Jadi apalagi ini suhu politik mulai memanas, kalau kita lihat ya, benar. satu ini pendakwa ini adu argumen dengan pendakwa ini, padahal yang mengadu orang luar. Dan masing-masing merasa benar. Merasa benar. Padahal belum tentu yang mereka berdua itu berseberangan. Iya. Berarti kembali ke waktu zaman Belanda ya. Kali kalahnya di adu domba. Adu domba, iya. Iya, adu domba. Apa artinya teh? Kayak lagunya Bang Haji. Kalau waktu zaman Belanda teh artinya teh apa waktu adu domba teh? Udah lupa lagi, saya udah lama. Kuliahnya udah lama. Waktu zaman itu ya. Jadi pesan moralnya itu, Iya. jangan mau Jangan kita adu domba. dibentuk-bentukkan Nah, gitu ya. Karena Gitu. ya itulah salah satu dari luar yang mau mengganggu kita, ya dengan cara itu saja. Dan apapun yang sifat dan bentuknya viral saat ini, mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan mengambil sisi positifnya ya. Iya. Dan jangan menyudutkan seseorang juga merasa kita paling baik, kita paling sempurna, kita paling bersih. Jadi Betul. semuanya kita kembalikan ke Iya. diri Ya, karena- pribadi betul. mereka masing-masing ya. Karena akhirnya kalau untuk menyangkut kepada masalah yang viral kemarin, yang merasa pintar di dalam keagamaan, jangan merasa paling benar. Betul. Itu satu. Yang punya kepemimpinan walaupun di posisi tinggi, jangan merasa berkuasa. Nah itu, jangan merasa berkuasa. Ya. Makanya insya Allah lah, mudah-mudahan dengan Amin. memang jadi pelajaran juga buat kita untuk yang viral kemarin. Nah, alhamdulillah ya, acara ngecapruk bareng kita hari ini mungkin kita cukup sudah sampai di sini dulu ya. Lain kali kalau kita ada pembahasan baru, ada waktu kita bahas lagi. Makasih buat Bentar dan Pak Marte yang telah meluangkan waktunya kita Amin. untuk ngecapruk bareng hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bahas hari ini tidak berakibat atau berpandangan yang negatif ya. Betul. Kita di sini hanya ngobrol, hanya sharing, Hanya saling sharing. bertukar ilmu. Kan judulnya juga ngacapruk. Yang namanya ngacapruk mah kemana-mana. Iya. Yang penting Makanya- kita tujuannya Betul, positif betul. ya. Dan semua saya serahkan ke penilaian sahabat-sahabat Goseri. ngacapruk Goseri ya. Ya betul. Saya kembalikan lagi. Karena kita Saya mungkin kembalikan. kalau kita bahas, kita ini bukan seorang ustadz, bukan seorang Ya. politikus, hanya seseorang manusia yang biasa yang di tidak warung luput dari kopi yang sedang kesalahan. apa Ya. nongkrong lah itu. Dan perlu diingat, di atas langit masih ada langit. Iya. Nah, demikian mungkin sore obrolan kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Yes. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat dan panjang umur. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.